Jangan lupa ya subscribe dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku. Di sini aku mau sharing ya sama kalian gimana ceritanya aku keguguran dan tanpa kuretase. Awalnya aku itu seneng banget dengar kalau aku positif hamil setelah sekian lama aku belum hamil, menanti 3,5 tahun itu lama banget. Aku akhirnya positif hamil dan alhamdulillah banget. Di situ aku merasa seneng banget, tapi Allah jauh lebih sayang sama janinku cuma bertahan sampai 7 minggu atau 2 bulan. Waktu itu awal aku keguguran pertama, awalnya aku itu ada flek sedikit-sedikit gitu loh. Awalnya aku fleknya cuma sestrip, nggak banyak sih, flek kecoklatan cuma strip gitu doang. Terus keesokan ada lagi sedikit sampai sekitar 3 minggu, bukan masa, maksud aku sekitar 3 hari. Setelah itu kan aku langsung ke bidan, katanya ya hati-hati mbak, ini cuma dikasih vitamin aja sih. Enggak, aku pikirnya gini, kok nggak dikasih penguat janin ya, obat penguat janin, aku pikirnya gitu. Terus habis itu aku disuruh bed rest, aku bed rest total. Waktu itu setelah aku bed rest, flag itu nggak keluar lagi. 2 harian aku bed rest nggak keluar lah. Setelah itu aku coba cek kan ke dokter kandungan, aku takut kan kenapa-napa. Ya aku coba ke dokter kandungan SPOG. Jadi di situ dicek, katanya itu janinku ada, cuma belum terlalu kelihatan gitu, takutnya kalau janinnya tidak berkembang. hmm, aku disuruh kembali lagi 2 minggu. Setelah dari situ, waktu itu aku dikasih obat penguat janin sama obat penguat kandungan itu sama vitamin. Kemudian aku pulang kan ya, aku langsung minum itu penguat kandungan itu sama vitaminnya. Nah setelah itu aku cek lagi, itu keluar ada flek itu ya, sedikit ada flek lagi sedikit. Kemudian aku bed rest kan. Setelah itu sorenya aku setelah mandi itu terasa punggungku itu sakit banget. Ya aku nggak tahu lah ya, kalau mau pendarahan sakit banget, aku nggak ngira. Ya tetap aku buat duduk-duduk itu. Terus habis itu kok sakitnya nggak tertahan, kemudian aku coba berbaring. Nah setelah berbaring berapa menit gitu langsung keluar tuh darahnya, pendarahan gitu kayak menstruasi gitu. Nah waktu itu aku nggak bawa ke dokter lagi, aku coba tetap bed rest dan minum penguat kandungan itu. Aku nggak tahu kenapa ya, keesokan harinya setelah aku minum penguat kandungan itu perutku jadi sakit. Aku ulang kembali esoknya, perutku jadi sakit, tetap sakit gitu aja sih, tetap sakit. Terus malah kayak kontraksi, pendarahannya hebat. Aku tetap nggak bawa, waktu itu nggak bawa ke dokter. Soalnya aku berpikirnya gini, kalau aku bawa ke dokter lagi, toh nanti di sana pasti juga nggak akan terlihat janin aku, percuma kayak gitu kan. Karena aku baru saja udah dari dokter, ya udahlah. Akhirnya aku tetap nggak pergi ke dokter lagi. Keesokan harinya waktu itu habis mandi ya, aku nggak tahan kan, aku beberapa hari udah nggak mandi. Waktu itu aku mandi, terus habis mandi itu di kamar mandi aku ngeluarin darah banyak banget. Habis itu aku teriak sama ke suami ya, terus sama suami digendong ke tempat tidur. Aku udah habis ganti baju itu, aku kasih itu pembalut kan, terus aku berbaring lagi di kamar di tempat tidur. Waktu itu aku tuh ngerasain perutku bawah kram banget, punggungku sakit, terus melilit-melilit gak karuan, pokoknya itu kontraksi. Dan waktu itu wah, sakitnya luar biasa banget. Aku nggak tahu, udah bangun tidur kayak gitu terus. Sama suamiku aku minta dibangunin, terus aku tidur lagi miring gini, sakit banget pokoknya. Sampai aku nangis-nangis waktu itu. Setelah itu keluar ada gumpalan kecil gitu ya, gumpalan darah waktu itu. Ya aku pikir udah keluar, memang janinku mungkin belum berkembang dan masih berbentuk gumpalan darah itu aja. Dan itu deras banget ya waktu itu. Terus keluar ya, setelah gumpalan itu keluar mendingan banget, perutku udah mendingan. Ya aku pikir udah keluar waktu itu, aku nggak bawa ke dokter. Aku tetap minum obatnya, tapi tetap sakit sih waktu diminum. Aku berhenti nggak minum lagi waktu itu. Terus habis itu beberapa hari kok tetap sakit ya perutku, aku pendarahan terus kok tetap sakit ya. Ini kenapa ya?
kok punggung tetap sakit, padahal kan tadi udah keluar, kemarin udah keluar, gitu kan gitu. Terus habis itu aku coba deh nanti minggu aku ke dokter kandungan, kebetulan kan prakteknya dokter kandungan itu hari minggu aja waktu itu kan. Terus sebelum aku bawa ke dokter minggu itu, Sabtu malam deh ya, kayak kalau nggak salah tuh malam habis maghrib, kayak itu pas aku pipis itu ngeluarin kayak gumpalan besar besar segini sih, kayak segini, dan itu kayak ati, bukan kayak darah yang disiram air misalkan langsung pudar langsung bisa hancur, itu enggak, itu kayak gumpalan. Ya inilah yang dinamakan jaringan janinnya. Wah, berarti waktu itu belum benar-benar keluar, aku pikir udah keluar, aku mikirnya oh, berarti atau gimana ya, kalau aku bawa ke dokter waktu itu mungkin masih terselamatkan nggak ya. Tapi aku udah berpikir, wah ini memang mungkin memang Allah belum mengizinkan, itu aja lah, nggak perlu menyesali, nggak perlu menyalahkan siapapun, nggak perlu terlalu bersedih. Waktu itu aku taruh di kantong plastik ya, terus keesokan minggunya aku kasih tahu ke dokter gitu, dan kata dokter waktu itu aku abortus, dicek itu di hmm, USG itu, kantong janin sudah nggak ada, dan aku lihatnya itu juga bersih, tapi dokter bilang aku harus kuretase. Waktu itu kan jujur aku memang takut untuk kuretase, tapi di situ juga aku kan sudah ngerti kan waktu itu, kalau sebenarnya kalau kandungan di bawah 12 minggu itu sebenarnya tidak perlu kuretase karena jaringannya belum menempel secara kuat. Apalagi kalau sudah jaringan keluar itu disebut abortus komplit, dan artinya kita nggak perlu mengeluarkan lagi janin di dalam kandungan. Itu perlu hanya obat pembersih kandungan atau sisa-sisa yang masih ada di dalam aja sebenarnya bisa. Tapi waktu itu dokter bilangnya aku harus dikuretase untuk membersihkan sisa-sisa darah. Aku nggak mau kuretase waktu itu, karena aku sudah ngerti, nggak, aku bukan ngerti atau lebih pintar dari dokter itu enggak ya. Aku kan sebelumnya sudah baca-baca artikel pengetahuan seperti itu kan, sebelum 12 minggu sebenarnya nggak perlu kuretase, kecuali kalau di atas 3 bulan 4 bulan lebih itu perlu, karena kan memang janin udah melekat lebih kuat kayak gitu kan. Terus habis itu uh, aku minta kasih obat aja, ya oke lah, sama dokter dikasih obat, dan aku disuruh tanda tangan memang aku tidak mau kuretase. Oke, memang aku tidak mau, dari aku sama suami itu tanda tangan ya kan, tanda tangan persetujuan kalau aku tidak kuretase ya kan. Terus habis itu aku pulang, aku sih cuma minum obat itu cuma berapa kali ya, 3 kalian lah, obatnya juga masih banyak, dan aku nggak minum obat itu. Aku detox rahimku dengan cara alami. Jadi aku pakai ramuan rimpang itu untuk mendetoks rahimku biar rahimku bersih lagi, nanti aku bisa promil lagi seperti itu. Jadi waktu itu memang sih ya aku sedih banget. Pas waktu kehilangan itu sih nggak sedih, tapi pas setelah dari dokter malamnya itu justru aku malah sedih banget. Aku nangis, keinget itu aku sedih banget. Aku lama banget nunggu ini kehamilan, tapi kenapa malah kehamilanku sama Allah diambil lagi gitu kan. Tapi aku berpikir positif lagi, mungkin Allah jauh lebih tahu dari apa yang aku tahu gitu. Apa yang kita tidak tahu, Allah itu jauh lebih tahu kan, seperti itu. Mungkin Allah punya rencana lain, ya sudah, aku akhirnya positif aja, dan lambat laun akhirnya aku juga terima lapang dada, dan sampai sekarang aku juga masih membersihkan rahim aku, mendetoks rahim aku biar rahim aku siap untuk dibuahi lagi. Jadi buat teman-teman, kalau ada pengalaman sama kayak aku, flag kayak gitu ya, kalian harus langsung cek aja tuh ke dokter. Siapa tahu kalau dicek biasanya ada tuh yang janinnya udah kelihatan, waktu pendarahan masih ada yang bisa diselamatkan, janin masih bisa masih ada detak jantungnya kayak gitu. Kan memang waktu itu kan punya aku kan belum terlihat, jadi memang aku nggak bawa ke dokter lagi waktu itu ya. Aku bawa ke dokter waktu flag pertama sama keguguran itu ya. Jadi buat teman-teman semua lah ya, kalian bisa waspada kalau ada flag kalian segera konsultasi ke dokter, bawa ke SPOG, nanti dicek. Nanti kalau ke janin kalian kelihatan bisa dicek masih hidup atau enggak, masih bisa berkembang atau enggak kayak gitu.
Dan kalian kalau misalkan kandungan kalian belum 12 minggu atau di bawah 12 minggu, ada yang kalian takut kuretase, mending kalian gak usah kuretase, kalian bisa detox rahim kalian sendiri dari obat yang dokter kasih atau sama rimpang-rimpang herbal. Waktu itu memang bener kok, aku detox pakai rimpang-rimpang itu. Waktu kalau darah sisa-sisa keluar itu memang rasanya perutku sakit banget itu. Perutku kok sakit banget itu, kenapa ya? Ternyata aku lihat darah kotor itu keluar kayak gitu. Setelah aku detox terus lama-lama juga habis darahnya, maksudnya udah bersih gitu ya, itu juga nggak sakit. Pokoknya sakitnya itu waktu kalau darah mau keluar kayak gitu. Jadi ya sebenarnya kalau 12 minggu ke bawah nggak perlu kuretase sih menurut aku, karena memang janin belum terlalu menempel kuat. Kalau memang 12 minggu ke atas atau 3 bulan ke atas itu pasti janin udah mulai kuat ya menempelnya. Jadi kalau memang harus diperlukan tindakan kuretase, kalian mending kuretase juga bisa. Ya itu tadi ya teman-teman. Kalau kalian mau tahu gimana aku cara mendetok rahim aku, dengan cara apa sih? Dengan cara rimpang yang kayak gimana sih? Cara buatnya gimana sih? Oke, nanti aku akan buat cara aku bikin ramuan detox rahim aku. Aku buat di konten aku berikutnya ya. Kalian bisa simak di konten aku berikutnya. Oke, terima kasih udah nonton. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.